Dan alhamdulillah sekarang Majelis Rasulullah ini sudah 13 provinsi, 6 negara. Jadi ada MR Singapura, MR Malaysia, MR Australia, MR Hong Kong, MR Maroko, dan yang baru MR Belanda, Amsterdam, Majelis Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib yang hadir di sini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah mengumpulkan semua kita yang hadir di sini bersama nanti di akhirat bersama Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Amin. Bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita, penghormatan kita, pemuliaan kita kepada pendiri majelis ini, yaitu Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa. Yang saya muliakan khadim al-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bondowoso Al-Habib Ali bin Muhammad Amin Al-Hadar, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau. Amin. Dalam taat kepada Allah, taat kepada Sayyidina Muhammad, dan juga bisa membesarkan majelis Rasulullah Bondowoso ini. Insyaallah dengan izin Allah, dengan keikhlasan beliau, insyaallah mudah-mudahan akan menjadi besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati juga Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih, yang merupakan khadim majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Timur, yang juga insyaallah sudah membesarkan majelis ini di Jawa Timur, dan insyaallah Allah angkat derajat beliau di dunia dan di akhirat. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Para ulama, para habaib, anak-anakku sekalian, kaum muslimin wal muslimah, masyarakat Bondowoso, setiap kali saya melihat video itu, saya merasa tidak sanggup. Teringat ya saat Habibana Mundir masih ada, kemudian mendampingi beliau di Monas, mendampingi di Istiqlal, mendampingi di Taman Mini, lalu malah Allah dahulukan beliau dari saya. Hadirin wal hadirat, umur saya dengan Habib Mundir terpaut 6 tahun. Saya lebih tua 6 tahun. Saya lahir tahun 67, beliau lahir tahun 73. Kami 5 bersaudara, saya paling tua, lalu Syarifah Lu'lu', Habib Ramzi, baru Habib Mundir, baru Syarifah Aliyah. Tapi usia beliau ditakdirkan genap, belum sampai bahkan 40 tahun beliau meninggal. Apa yang tadi beliau sampaikan di dalam mimpi beliau itu adalah firasatan sadiqah, basirah wa burhanan, ru'yah sadiqah, mimpi yang benar, disaksikan orang banyak. Usia beliau waktu itu masih 37 tahun. Beliau katakan, saya bermimpi ingin jumpa Rasulullah secara langsung. Kata beliau, insyaallah nanti sebelum 40 tahun kamu akan jumpa dengan saya. Dan betul sebelum 40 tahun beliau meninggal. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Amin. Dan juga kita semua yang mencintai beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, majelis ini dulu Habibana Mundir ditawari untuk memberi nama majelisnya. Ada yang bilang kasih nama majelis Al-Musawa, ada yang bilang kasih nama majelis Mundir Al-Mundir. Tapi kecintaan beliau kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa,
luar biasa. Kata beliau, lah, bahkan nama majelis ini adalah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di majelis ini kita tidak membicarakan kecuali akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak beliau, pribadi beliau, penampilan beliau, bicaranya beliau, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai seorang suami, beliau sebagai seorang sahabat, sebagai pemimpin. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibahas di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat, kecintaan Habib Mundhir ini disambut oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau seringkali mimpi bertemu beliau. Beliau mimpi ketemu Rasul itu lebih daripada 20 kali, berkali-kali, sering sekali ketemu dalam mimpi. Dan kecintaan beliau itu bukan hanya majelisnya yang dikasih nama Rasulullah. Orang-orang yang dekat beliau itu dikasih nama Muhammad. Beliau punya anak yang pertama, diberi nama Muhammad. Meninggal, masih kecil. Umur mungkin ya 5 tahun, 6 tahun meninggal. Lalu punya anak lagi perempuan, dikasih nama Fatimah. Punya anak lagi laki-laki, dikasih Muhammad. Jadi ada Muhammad al-awwal, ada Muhammad al-thani. Saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dekat beliau itu namanya dikasih nama Muhammad. Kalau antum semua tahu, pimpinan tim Hadroh MR Pusat itu namanya Irfan Hadi, sama Habib Mundhir dikasih nama Muhammad Golbi. Orang yang dekat beliau, asisten beliau yang sering bawakan barang, ya, namanya Agus, dikasih nama Muhammad Aini. Muhammad, semua orang dekat beliau. Cintanya kepada Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakibatkan majelis ini besar. Anak-anakku sekalian, ketika meninggalnya Habib Mundhir, lalu waktu itu saya melanjutkan, saya bukan apa-apa, ya. Kalau ulama ini Habib Ali ulama, Habib Idrus ulama, nah itu para ulama. Kalau saya khodim aja enggak, lebih enggak kurang, tukang bantu-bantu di majelis Rasulullah. Nah, Habib Mundhir Al-Musawa rahimahullah ta'ala waktu meninggal, orang-orang bilang sama saya, para habaib, ini setelah beliau wafat, antum yang lanjutin, habis ini majelis. Ada beberapa yang bilang itu. Saya bilang, enggak apa-apa, saya ngurus majelis ini bukan ingin masyhur, bukan ingin terkenal, bukan ingin, tapi ikhlas melanjutkan ini majelis adik saya. Beliau meninggal karena ngurusin majelis ini dan anak-anaknya yatim. Sebagai yang paling tua, saya lanjutin. Dan alhamdulillah sekarang majelis Rasulullah ini sudah 13 provinsi, 6 negara. Jadi ada MR Singapura, MR Malaysia, MR Australia, MR Hong Kong, MR Maroko, dan yang baru MR Belanda, Amsterdam, majelis Rasulullah. Jadi saya ingin berpesan kepada para khadim majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun, yang di sini maupun yang menyaksikan siaran ini, orang-orang yang gak ikhlas ngurus majelis ini gak akan bisa bertahan lama. Kalau ingin syahir, ingin terkenal, ingin dunia, ingin kedudukan, ingin urusannya dengan dunia, itu nggak bertahan lama di majelis Rasulullah. Udah banyak yang begitu. Satu persatu dibersihkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat tadi guru kita sampai dalam keadaan sakit pun beliau tetap hadir, pakai kursi roda, pakai ranjang rumah sakit, ya. Kenapa? Karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, dalam haulnya Habibana Mundhir pada malam hari ini saya ingin menyampaikan setidaknya ada 3 sifat yang bisa kita ikuti atau perlu kita teladani dari beliau rahimahullah ta'ala anhu. Yang pertama adalah istiqomahnya Habib Mundhir dengan manhaj gurunya, yaitu Sayyidul Habib Umar bin Muhammad
bin Salim bin Hafid. Luar biasa istiqomahnya dengan manhaj. Kalau antum sekalian yang tahu Habib Mundir, sebelum berangkat ke Tarim, itu Habib Mundir itu mudah emosi. Kami kakak-kakaknya udah paham, beliau itu mudah marah. Karena beliau kena penyakit asma yang seminggu itu 3 kali kambuh. Dan kalau sudah kambuh keluar keringat sebesar biji-biji jagung. Nggak bisa napas, pucat pasi, ngomong nggak bisa, napas pun susah. Jadi kurus badannya, kecil. Dulu waktu belum Tarim. Jadi kami kakak-kakaknya maklum kalau dia marah. Tapi begitu dia pulang dari Tarim berubah 180 derajat. Tawaduknya, halusnya, bahasanya. Kepada saya dan kakaknya yang lain, beliau selalu bilang, "Naam ya Sayyidi, naam ya Sayyidi." Selalu gitu ya. Sampai ketika beliau akan meninggal, sehari sebelum wafat, itu waktu itu masih ada satu tugas beliau, yaitu kehadiran guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid beberapa bulan kemudian, yang waktu itu saya diminta ngurus pendanaan. Jadi saya nyari dana. Sehari sebelum dia wafat, dia telepon saya, "Bib, nanti antum ya." "Ya khair Bib, stamin." Maksud saya cari dana, nanti saya cari. Kira-kira mungkin 10 menit, 15 menit. Nelpon lagi, "Bib, nanti antum ya." "Ya Allah Bib, antum nggak percaya sama anak." Bismillah, pokoknya antum absyir, jangan mikirin itu, nanti anda cari. Sampai sehari itu mungkin ada 20 kali telepon. Akhirnya lama-lama anda bilang, "Ini Habib Mundir ini lagi majdub." Ya sudahlah, nggak angkat. Tahunya besoknya dengar kabar beliau wafat. Ya. Saat itu saya nangis. Kemudian saya bilang, "Telepon saya angkat. Afwan, saya nggak ngangkat waktu itu. Saya nggak tahu bahwa itu telepon terakhir beliau. Dan kata-kata nanti antum ya, nanti antum ya. Itu maksudnya dia nitip. Majelis ini udah sekian ratus ribu waktu itu, sekian puluh ribu jamaah. Nggak ada yang melanjutkan. 2013. Saya waktu itu nangis, terus saya ingat itu, saya lihat di handphone itu berkali-kali miss call. Ya maksudnya mau ditipin, maksudnya saking takut kalau nggak ada yang ngurus majelis, kasihan anak-anak. Dia nggak ngurusin anaknya, istrinya, keluarganya, tapi yang dia pikirin umat, majelis, jamaah. Ketika akan meninggal pun yang diwasiatkan itu, nanti antum ya, nanti antum ya. Dan alhamdulillah anak-anakku sekalian, sekarang sudah segitu banyaknya. Dan kerjaan saya berkeliling. Kemarin Ba'da Id nengok Majelis Rasulullah Jawa Tengah, di Tegal, Brebes, Pemalang, sekarang Jawa Timur, Bondowoso, besok di Situbondo, habis itu pulang lagi ke Jakarta, nanti nengok lagi, terus keliling ya. Nanti juga ke luar negeri, ke Majelis Rasulullah luar negeri, maka saya disebut sama para khadim yang lain Abul Jami, abah dari semua. Ya, karena ngurusin terus. Jadi doakan mudah-mudahan saya bisa terus merawat majelis ini dengan istiqomah. Amin. Jangan sampai dikasih cobaan di dalam agama. Dan mudah-mudahan majelis ini dibesarkan, dipanjangkan, diberkahi, dan terus berkembang sampai insya Allah mencapai seluruh dunia insya Allah. Amin. Karena ini sekarang sudah ada permintaan pembukaan MR Inggris, ya, MR Kanada. Saya bilang, apa saya sanggup nerusin ini, sementara Muhammad sama Hasan anaknya Habib Mundir masih kecil, belum bisa untuk melanjutkan. Alhamdulillah ada Habib Idrus, alhamdulillah ada Habib Ali ya. Jadi sekarang banyak habaib, banyak para ulama, para kiai yang melanjutkan majelis ini. Dan hendaknya kita semua taat kepada manhaj seperti Habib Mundir tadi. Yang pertama istiqomah dengan manhaj gurunya. Yang kedua, Habib Mundir itu mengutamakan gurunya lebih dari dirinya sendiri. Namanya ta'alluq. Anak-anakku sekalian, banyak murid-murid yang kalau sama guru itu dia memanfaatkan gurunya.
Kalau dia lagi ada pusing, dia ingat sama gurunya. Bib, Ustadz, Kiai, ya, Gus, tolong nih saya lagi. Kalau lagi senang, dia nggak ingat sama gurunya. Jalan sama temennya, lagi pusing galau, dia balik lagi sama gurunya. Kalau Habib Muntir itu kebalikannya. Kalau dia lagi senang, dia ingat gurunya, dia telepon Sayyidul Habib Umar. Dan Habib Muntir itu pernah duduk di depan pintu rumahnya Habib Umar bin Hafid sampai berjam-jam nunggu gurunya pulang dari ceramah dakwah. Duduk, nggak bergerak, saking khidmah sama gurunya. Maka sama Allah Subhanahu Wa Taala diangkat derajatnya. Dan ketika beliau wafat, banyak yang nanya ke saya, kenapa dikasih nama Sultanul Qulub? Apa enggak keberatan itu nama itu? Saya bilang, mana berani kita nyebut Sultanul Qulub? Yang ngasih nama Sultanul Qulub itu gurunya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Wahada Sultanul Qulub, kata beliau. Guru mencintai muridnya. Ketika Habib Muntir meninggal, gurunya Sayyidul Habib Umar mengadakan hall untuk murid tercintanya Habib Muntir. Kalau murid mengadakan hall, guru biasa di mana-mana. Tapi guru ngadain hall untuk muridnya itu luar biasa. Kenapa? Karena cintanya Habib Muntir yang gak berbatas sama gurunya. Sampai anak-anakku sekalian, ini cerita banyak hal yang sebenarnya saya ingin ceritakan, namun waktunya terbatas ya. Dalam satu kesempatan, ini saking cintanya sama gurunya. Habib Muntir itu kalau sudah urusan gurunya, dia tidak peduli sama siapapun. Dalam satu kesempatan, kami lagi acara di Monas, puluhan ribu yang hadir, ratusan ribu jamaah. Waktu itu kalau tidak salah ada Pak SBY juga, Presiden waktu itu hadir. Saya di sebelahnya Habib Umar, lawan Pak SBY itu Habib Muntir kalau tidak salah. Kemudian Habib Muntir lihat Habib Umar dalam keadaan lelah, wajah. Ini lihat ini, murid sama guru sampai seperti itu. Dia lihat Habib Umar ini keadaannya lelah. Ketika Habib Umar selesai ceramah, terus Habib Muntir berbalik ke podium, terus beliau bilang, jangan ada yang deketin Habib Umar, jangan ada yang salaman. Ingat ya, kata beliau gitu. Karena gurunya kelihatan capek. Habib Umar. Ketika pada saat mau bubar, Habib Umar berdiri, ada seorang habaib yang datang, terus nyodok gitu ke Habib Umar sambil bawa air. Itu Habib Muntir tidak bilang abe, langsung didorong sama beliau sampai guling-guling orang itu. Terus dia tetap jagain gurunya, nggak boleh ada orang dekat sampai Habib Umar turun ke mobil. Habib tadi itu masih muda, terus dia marah-marah. Ana ini cuma umi ana mau minta doa untuk umi ana. Terus saya deketin. Habib Muntir kan udah sama gurunya, saya deketin. Bib, walafu, saya bilang. Yang punya umi itu bukan hanya antum, ana juga punya umi. Tapi Habib Muntir sudah bilang jangan deketin guru ana, jangan. Ana nggak berani, padahal anak kakaknya. Pas kita biarin. Nah kalau anak aja yang kakaknya menghormati kata-kata Habib Muntir, padahal anak punya umi dan uminya Habib Muntir, apalagi antum, baru dia afwan anak khilaf. Nah jadi anak-anakku sekalian, cintanya Habib Muntir kepada gurunya itu luar biasa. Sampai sekarang kalau di markas Majelis Rasulullah, kamar beliau yang disebut Ghurfatul Khadra, kamar hijau, itu kita pakai sekarang. Saya, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Ahmad Al-Bahar, rapat Majelis Syuro. Itu ada 2 jam, jam waktu Indonesia dan waktu Tarim. Kenapa? Untuk Habib Muntir itu kalau mau nelfon gurunya, dia lihat dulu jam Tarimnya. Apa gurunya lagi istirahat, apalagi waktu makan, atau lagi waktu apa, dia lihat dulu jam Tarim. Oh ini kelihatannya gurunya waktunya lagi rahat, baru beliau berani nelpon. Itu pun sekali nada panjang, kalau nggak diangkat dimatiin sama beliau. Itu adab yang luar biasa. Nah sementara banyak murid-muridnya tidak seperti itu ya. Ada guru dimanfaatin, Habib Umar sampai berdesak-desak, apa diseneng aja, yang penting dirinya naik. Kalau murid yang baik itu justru guru adalah nomor 1. Nah ketika Habib Muntir istiqomah dengan manhaj, ta'alluq sama guru, maka Allah pun mengangkat beliau setinggi-tingginya.
Allah bukakan pintu puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang yang kemudian akhirnya ikut dalam majelis beliau, nangis sama-sama beliau, ikut ngaji sama beliau sampai wafatnya beliau. Nah hadirin wal hadirat, itu beberapa hal yang berkaitan dengan kepribadian Habib Mundir sampai beliau wafat. Sampai kata guru beliau Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kata Habib Umar, Habib Mundir ini orangnya usianya pendek tapi amalnya panjang sekali, mengalahkan orang yang umur 50, 60, 70 tahun padahal umurnya nggak sampai 40. Kenapa? Karena tadi istiqomah dengan manhaj, cinta sama guru, dan totalitas dalam dakwah. Nah anak-anakku semua, hadirin wal hadirat, kaum muslim muslimat, para ulama, para zuhama, para habaib, al-faqir, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillah bisa berkunjung juga ke Bondowoso, ini kunjungan yang pertama. Kalau al-faqir ada kata-kata yang salah, ada kurang akhlak, mohon maaf, mohon ridho sama antum semua, mohon dihalalkan. Kalau yang mau salaman nggak bisa salaman dan sebagainya, mohon maaf. Insya Allah niat antum semua kabul, dan maafkan saya yang kurang adab sama antum semua, terutama para syiban, para habaib, senior, sepuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, memberikan seluruh yang kita inginkan, zahiran wa batinan, fid dunya wal akhirah insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita dengarkan tausiah lebih lanjut dari Habib Idrus bin Muhammad Idrus dan juga para ulama yang lain. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.